Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak soleh-solehah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas dan surat Al-Asr. Yang pertama, ya, kita akan membaca surat An-Nas. Ibu minta tolong teman-teman di rumah perhatikan Bu Rahma dulu ya. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas ada 6 ayat. Ibu bacakan dulu ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah, artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang kedua, Raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Arti yang keempat yaitu dari kejahatan setan yang bersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan arti yang keenam yaitu dari golongan jin dan manusia. Dan Ibu harap setelah kita belajar cara membaca surat An-Nas, kalian bisa membaca dengan baik dan sesuai makhorijul hurufnya ya. Karena apa? Ketika kita membaca ayat Al-Qur'an ya, salah panjang pendeknya nanti bisa berubah artinya. Yang kedua yaitu surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Surat Al-Asr ada 3 ayat ya. Dan Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Perhatikan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar cara membaca surat An-Nas dan Al-Asr, dan Ibu harap teman-teman di rumah bisa membaca dengan baik dan benar. Kemudian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal makna surat An-Nas dan Al-Asr. Yang pertama yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena artinya yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Disebut surat Makkiyah. Kemudian di sini ada penjelasan, surat An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
ya. Kemudian yang kedua yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr termasuk surat yang pendek, yaitu ada 3 ayat. Surat Al-Asr diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau disebut juga dengan surat Makkiyah. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan berperilaku disiplin. Apa itu arti disiplin, teman-teman? Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan, ya. Contohnya apa? Misal hari ini Bu Rahma memberikan kalian tugas, ya, dan Ibu kasih waktu sampai jam 9 malam. Berarti kalian harus bisa menyelesaikan tugas tersebut sebelum lewat jam 9 malam. Terkecuali yang ada halangan, ya. Nah, apabila kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan sebelum lewat jam 9 malam, berarti kalian sudah berperilaku disiplin. Nah, teman-teman juga harus bisa menerapkan perilaku disiplin dalam segala hal, baik dalam belajar, beribadah, ya. Harus disiplin, yaitu harus tepat waktu. Kemudian di sini ada isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Yang pertama, isi kandungan surat An-Nas, yaitu kita sebagai umat Islam harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, ataupun dalam keadaan susah, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu isi kandungan surat Al-Asr, yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman. Apa arti iman itu? Iman yaitu percaya. Orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada malaikat Allah, itu termasuk orang yang merugi. Dan tidak beramal soleh, tidak melakukan kebaikan, dan tidak saling menasehati dalam kebenaran. Nah, itu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, orang-orang yang beruntung itu sebaliknya. Orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, ya. Jangan sampai kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi kesempatan oleh Allah, ya. Pergunakanlah waktu kita di dunia sebaik mungkin, yaitu untuk memperbanyak amal soleh supaya kita apa? Kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, setelah kita mempelajari bab 2 yaitu tentang surat An-Nas dan surat Al-Asr, Ibu harap teman-teman di rumah bisa membaca dengan benar dan baik dan bisa memahaminya dengan baik, tahu isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr. Kemudian di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah, ya. Ibu minta tolong hafalkan surat An-Nas dan surat Al-Asr, kemudian kirim tugas ke Ibu dalam bentuk video, ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, boleh bertanya sama Bu Rahmah, ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.